Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-615 ini dengan para pemain Reni sebagai Wara Prihatin, Haris Tiono sebagai Pandewika, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Naryo dan Eli Anggreni sebagai Pakne dan Bokne, Nanang sebagai Senopati Diposari, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Tatapan Ken Arok menerawang keluar melalui pintu yang sedikit terbuka. Hati Baginda terasa lebih mengendap. Sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh emban tua itu sedemikian membekas di dalam hatinya. Akan halnya Ken Umang, meski tidak terdengar sedu-sedannya, tetapi air matanya terus bergulir. Hatinya kisruh campur aduk.
Tangis yang bagaikan tidak ada henti-hentinya itu telah membuat matanya menjadi merah. Bagaimana keadaanmu, Ken Umang? Sudahlah, jangan menangis. Apa yang harus kau tangiskan? Hamba tidak tahu mengapa itu semua harus menimpa hamba. Maafkan hamba, tuanku. Hamba telah melahirkan seorang putra yang mengecewakan tuanku. Sikap itu ternyata salah, Ken Umang. Kau tidak perlu merasa bersalah kepadaku. Semua adalah karena kehendak para dewa. Kita tidak bisa mengingkarinya. Hamba telah membuat tuanku Baginda kecewa. Apakah karena kekecewaan itu kita akan mengingkarinya sebagai anak kita? Kalau masih tumbuh di dalam hatimu sebuah keinginan untuk melenyapkannya karena bayi itu mempunyai sebuah cacat di pipinya, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan yang bernama harimau, betapa ganasnya binatang itu, harimau tidak mau memakan anaknya. Harimau tidak akan memakan gogornya. Tetapi anak itu cacat, tuanku. Hamba malu sekali. Hamba malu, tuanku. Rasa malu itu atau wujud anak itu yang cacat adalah hukuman kepada kita. Tanpa kita sadari, kita telah melakukan banyak kesalahan. Umang, seperti apapun wujud anak itu, marilah kita menerima apa adanya. Ken Umang memejamkan matanya, hatinya masih teraduk dan bagai terguncang-guncang di jalanan yang terjal dan menanjak. Ken Arok memberikan isyarat kepada seorang emban yang berdiri di luar, dan tidak berapa lama kemudian emban itu telah masuk ke bilik itu dengan menggendong bayi merah. Lihat, bayi itu menangis. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Ayo, Ken Umang, buang pikiran yang keliru itu dari dalam kepalamu. Susui bayi itu. Berikan bayi itu, Mbak. Hamba, tuanku. Bergolak dada Ken Umang ketika bayi itu diangsurkan kepadanya. Goresan kecewa itu kembali menghunjam ketika Ken Umang melihat tembong di pipi bayi itu. Kecewa itu sedemikian mempuncah. Bayi itu menangis, tetapi Ken Umang belum berbuat apa-apa. Susui bayimu, Ken Umang. Ayo, susui bayimu, Ken Umang. Lakukanlah. Akhirnya, Ken Umang menuruti apa yang diminta oleh Ken Arok. Bayi bertembong itu didekapnya, dan kemudian bayi itu menyusu dengan lahapnya. Tangis Ken Umang pun kemudian meledak. Apa yang akan kau katakan, Senopati Diposari? Hamba mengucapkan selamat atas kelahiran putra tuanku. Terima kasih. Tetapi jantungmu tentunya bergolak, Diposari. Karena kau akan mengkaitkan antara anakku yang telah lahir itu dengan masa depan Singasari, bukan? Hamba tidak memikirkannya, tuanku. Barangkali tidak sempat. Ampun, tuanku. Bagaimana? Apakah putra tuanku itu telah memiliki nama? Jauh sebelumnya aku memang telah menyiapkan sebuah nama untuknya.
Namanya Toh Jaya. Nah, aku perkenankan kepadamu untuk membuat maklumat tentang itu, Depusari. Umumkan kepada segenap rakyatku bahwa anakku yang lahir dari Ken Umang aku beri nama Toh Jaya. Demikianlah, sebuah maklumat telah diundangkan, dibawa oleh para prajurit berkuda, dibawa pula oleh para pedagang yang berniaga dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga dalam waktu singkat, berita kelahiran Toh Jaya dari Ken Umang itu telah diketahui oleh segenap para kaula di sudut-sudut Singasari. Namun yang kemudian menjadi buah bibir bukanlah sekedar kelahirannya, tetapi juga tembong hitam pada pipi Toh Jaya itu. Kenapa? Kok nampak berkeringat, Nyai? Aku bergegas pulang dari pasar, Pak Ne. Ada apa, Nyai? Ada sesuatu yang telah terjadi di pasar? Mimpiku ternyata benar. Mimpiku benar, Pak Ne. Mimpi apa? Mimpi apa? Mimpi yang mana? Bukankah beberapa hari yang lalu aku pernah menceritakan sebuah mimpi? Mimpi? Bukankah aku bermimpi melahirkan anak lelaki yang di pipinya ada tembongnya? Nggak usah ngomong macam-macam, Nyai. Itu sekedar angan-anganmu. Kau itu gabuk, kau tidak akan bisa melahirkan. Meskipun kau kawin lagi dan berganti 10 lelaki. Kau tidak akan bisa punya anak karena peranakanmu jelek. Kau ini mengapa membicarakan hal itu? Loh, bukankah kau yang lebih dulu membicarakan? Hah? Aku tidak bermaksud membicarakan hal itu. Lalu membicarakan apa? Kau mengatakan mimpimu melahirkan bayi, ternyata menjadi kenyataan. Mana bayinya? Mana? Di istana. Hah? Di istana? Iya. Kau ini sedang lindur atau bagaimana? Kau sudah tidak waras. Gejala edan. Waduh, Mbok nih. Mbok ya jangan bikin malu. Bagaimana kata orang kalau kau sudah edan? Hah? Aku akan dikatakan punya istri gila. Aduh, mati aku. Pak Ne, punya mulut itu, Mbok jangan asal jeplak. Kalau ngomong itu diatur. Kata-katamu yang seperti itu, apa kau kira itu tidak menyinggung perasaanku, ha? Loh, lah kamu sendiri yang aneh. Masa kau punya anak, kau kan tidak hamil. Lalu kau sebut-sebut anakmu berada di istana. Memangnya Bagina mengambilmu menjadi selir apa? Dara, aku tidak mengatakan demikian. Lalu maksudmu, ku itu apa? Begini, Pak Ne. Makanya, kalau ada orang ngomong itu, jangan dipotong lebih dulu. Tunggu aku selesai berbicara. Aku tergesa-gesa pulang karena ada berita besar dari istana. Loh, aku merasa kaget karena ada yang sesuai dengan mimpiku. Beberapa hari yang lalu itu, aku bermimpi punya anak, tetapi pipinya bertembong, hitam besar. Baru saja orang-orang di pasar pada ribut membicarakan Tuanku Sri Baginda telah dikaruniai seorang putra dari Tuan Putri Ken Umang. Nah, putra dari Tuan Putri Ken Umang itu memiliki tembong di pipinya. Apakah itu tidak elok namanya? Kok sesuai sekali dengan mimpiku. Jadi, ya itu tadi cerita yang mau kusampaikan kepadamu. Tuan Putri Ken Umang telah melahirkan anaknya laki-laki, diberi nama Toh Jaya. Anak lelaki Tuan Putri Ken Umang itu memiliki tembong di pipi. Oh, yang kau maksud dengan tembong di pipi itu? Tembong ya tembong, andeng-andeng, atau tahi lalat, tapi besar sekali. Katanya 2 kali jempol tangan lebarnya. Bagaimana, Pak Ne? Firasat apa itu ya?
Bagaimana Woro Prihatin? Menurut ayah, kira-kira bagaimanakah masa depan Singasari? Negeri yang baru saja berdiri ini mempunyai masa depan yang cerah, Prihatin. Sebuah negeri yang giat membangun, dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa, Ken Arok. Meski ia masih muda, akan tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ken Arok bukan saja mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, akan tetapi juga menguasai ilmu pemerintahan. Entah pada siapa pemuda itu mempelajarinya. Bagaimana kalau raja yang bernama Ken Arok itu kelak sudah tidak ada? Akan seperti apa wajah Singasari, ayah? Sulit untuk menebaknya, Prihatin. Ayah? Iya. Apakah ayah sudah ikhlas menerima keadaan? Tidakkah ayah berkeinginan membayangkan bangkitnya kembali kerajaan Kediri? Apalah arti keinginan itu, Prihatin? Jika rakyat kecil yang menjadi korban, bayangkanlah, Prihatin, jika ayah menginginkan berdirinya kembali Wangsa Kediri. Untuk itu, harus melakukan perang dengan Singasari. Harus menghimpun kekuatan. Itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak cukup hanya setahun, 2 tahun, bahkan 25 tahun. Tidak, Woro Prihatin. Ayah akhirnya memang harus ikhlas Singasari berdiri. Apapun nama negerinya. Ataupun siapapun rajanya. Asal dapat memberikan kesejahteraan kepada para kawula. Itu harus didukung. Bagiku tidak, ayah. Sulit menerima kenyataan hancurnya Kediri. Aku berharap entah kapan Kediri harus tegak kembali. Aku memaklumi jika untuk saat sekarang keinginan itu tidak mungkin. Tetapi kelak, jika di masa hidupku ternyata belum bisa meruntuhkan Singasari dan mengembalikan kejayaan Kediri, aku berharap ada anak keturunanku atau anak keturunan siapapun dari garis keturunan Kediri yang akan menjungkalkan Singasari ini. Suara Woro Prihatin terdengar serak bergetar. Ayahnya yang menggunakan nama Ki Pandewikan merasakan seolah apa yang baru saja diucapkan anak gadisnya itu bagaikan sebuah sumpah yang mengguncang kahyangan para dewa di langit. Woro Prihatin yang sebenarnya adalah Sekar Kedaton Kediri yang terguling dan Ki Pandewikan adalah Sri Baginda Kertajaya yang telah direbut kekuasaannya oleh Ken Arok. Kedua orang ayah dan anak itu menyusup untuk mengetahui keadaan Singasari. Ayah bisa mengerti apa yang kau rasakan, Prihatin. Kau tentu sakit hati. Ayah memakluminya. Namun kalau kau bermaksud menghimpun kekuatan untuk membalas kekalahan Kediri, ayah sarankan, jangan. Ken Arok terlampau kuat untuk dilawan. Jika kau menyusun kekuatan, akan dengan mudah diketahui olehnya. Haruskah menunggu Ken Arok itu mati, ayah? Ayah harus mengatakan, sebaiknya kau lupakan apa yang bergolak di dalam dadamu itu. Sulit sekali. Iya, memang sulit dan membutuhkan waktu. Tetapi kau pasti bisa, Prihatin. Tatapan Woro Prihatin menerawang ke kegelapan malam. Sangat sulit bagi gadis itu untuk menerima kata-kata ayahnya. Di benaknya masih terbayang lekat sebuah peristiwa yang terjadi di Keputren di saat-saat Kediri mengalami keruntuhan. Betapa Ken Arok telah melecehkannya sebagai perempuan yang tidak berharga. Woro Prihatin memejamkan mata. Hatinya menggigil. Keinginannya untuk membalas perlakuan Ken Arok itu seperti tidak bisa dibendung lagi. Membalas. Aku tidak akan melupakan hinaan Raja sombong itu padaku. Belajarlah melihat kenyataan, Prihatin. Kau tidak akan mampu mewujudkan kata-katamu itu. Tidak, ayah.
Aku berharap kelak Kediri akan berhasil merebut kembali haknya yang hilang. Jika dalam 25 tahun mendatang, menurut ayah tidak mungkin mengembalikan Kediri karena masih ada Ken Arok, maka anak turunankulah yang akan melakukannya. Aku yakin ayah, pada saatnya nanti Singasari tentu akan tumbang dilindas Kediri. Ki Pandewikan yang sebenarnya adalah Kertajaya itu kemudian terdiam. Tatapan matanya yang tua meredup. Namun sebaliknya dengan Wara Prihatin yang sebenarnya adalah Sekar Kedaton Kediri, tatapan gadis itu bagai berkobar, penuh dendam dan keyakinan. Dan untuk itu, aku akan mengawalinya dengan sebuah langkah, ayah. Apa yang akan kau kerjakan? Aku akan menemui Senopati itu. Senopati Panengger? Iya. Apakah yang akan kau lakukan itu patut, Prihatin? Karena aku seorang perempuan menemui seorang lelaki. Ayah, bukan soal patut dan tidak patut. Akan tetapi aku melihat Senopati itu bisa aku pergunakan sebagai pancadan untuk rencana-rencanaku berikutnya. Ki Pandewikan dan Wara Prihatin masih memperbincangkan berbagai hal. Sementara malam bergerak kian larut. Pembicaraan itu kemudian terhenti ketika terdengar langkah mendekat. Ki Pandewikan yang mengetahui yang datang pasti pemilik rumah bergegas membuka pintu. Dari mana saja, Kiai? Aku baru saja dari sungai Kisana Pandewikan. Aku menengok bubu yang kupasang untuk melihat apakah sudah ada ikan yang terjebak di dalam bubu itu. Ada ikannya, Kiai? Ada, cukup banyak. Namun belum kuangkat. Ya, besok saja kuangkat. Kalau Kiai Pandan Aking tidak keberatan, biarlah besok aku yang akan memasak ikan itu. Mungkin aku akan membuat pepesan. Aku tentu tidak keberatan, Nyai. Akan tetapi, apakah kalian berdua besok masih akan tinggal di rumahku ini? Tentu, Kiai Pandanaking. Kalau Kiai tidak keberatan, izinkanlah kami untuk tinggal di rumah ini barang beberapa hari lagi. Rasa-rasanya masih banyak yang ingin aku lihat di Singasari ini. Aku tidak keberatan. Aku sangat tidak keberatan. Bahkan kalau kalian berdua ingin tinggal lebih lama lagi, tentu aku akan merasa lebih senang. Bukankah kalian akan membayar dengan uang sewa seperti yang telah kita sepakati? Tentu, Kiai Pandanaking. Aku akan membayarnya dengan harga yang telah kita sepakati. Iya. Apakah uang itu sudah boleh aku terima sekarang? Aku tidak keberatan, Kiai. Prihatin? Ya. Bayarlah. Tentu, ayah. Aku tidak habis mengerti. Kalian berdua ini rupanya banyak memiliki uang. Aku yang bekerja keras membanting tulang, mencari uang sulitnya setengah mati. Ya, mungkin karena setiap orang membawa rezekinya sendiri-sendiri. Dan orang semacam aku ini tidak pantas ketempatan rezeki cukup banyak. Tentu habis dengan duduk bersila. Habis dengan duduk bersila bagaimana, Kiai? Kau belum tahu apa yang aku maksud dengan bersila itu, Nyai? Belum. Ya, kau dapat menanyakannya kepada ayahmu. Ayah, Ya. Apa yang dimaksud dengan habis untuk bersila itu? Bermain judi, Prihatin. Permainan dadu. Oh, berjudi dadu. Oh, kalau Kiai mengetahui judi dadu itu penyebabnya, mengapa masih terus dijalani? Kau bisa mengatakan demikian karena kau belum merasakan betapa nikmatnya permainan dadu itu, Nyai. Hanya para penjudi saja yang bisa merasakan di mana letak kesenangan dari permainan judi. Ya, orang lain biasanya hanya mencela karena tidak mengetahui apa dan bagaimana perjudian itu. Bukankah begitu, Kisana Pandewikan? Ki
Ki Pandewikan dan Woro Prihatin saling pandang diawali dengan perasaan aneh. Akhirnya di sudut bibir Woro Prihatin tersungging sebuah senyuman geli. Apakah hal itu yang menyebabkan di rumah ini tidak ada perempuan, Kiai? Loh, apakah kau bukan perempuan? Maksudku, kebiasaan Kiai yang suka dengan perjudian itukah yang menyebabkan Kiai hidup sendiri tanpa didampingi oleh seorang istri? Apa hubungannya aku dengan istri? Jika Kiai Pandan Aking mempunyai seorang istri Kiai itu tentu tidak tahan dengan perilaku Kiai yang gemar berjudi itu. Aku hidup tidak membutuhkan perempuan, Nyai. Aneh. Benarkah demikian, Kiai? Bukankah Kiai sendiri lahir dari seorang perempuan? Kiai sudah tua. Apakah Kiai tidak menginginkan seorang anak? Bahkan anak dari Kiai itu nanti masih akan memberikan seorang cucu. Ya, dengan demikian garis keturunan Kiai itu nantinya tidak punah. Bahkan ada yang dengan bangga memamerkan kelahiran bayinya, dengan dimeriahkan dengan acara selamatan atau lain sebagainya. Nampaknya Kiai justru tidak peduli dengan hal semacam itu. Contohnya adalah Baginda sendiri. Belum lama kita mendengarkan pengumuman yang dibawa oleh para prajurit yang mewartakan kelahiran putra Sri Baginda. Apakah Kiai tidak menginginkan yang demikian itu? Janganlah kau menyalahkan aku terlampau dalam, Nyai Prihatin. Istriku yang aku suruh kembali ke orang tuanya itu bukanlah perempuan baik-baik. Ia suka ngeramban, suka berburu laki-laki. Apakah bangganya aku menjadi ayah dari anak yang dilahirkannya? Ya, kalau anaknya itu anakku, berasal dari benihku. Kalau bukan, contohnya tentang Sri Baginda itu misalnya. Apakah sebenarnya yang dibanggakan oleh Sri Baginda atas anak yang baru saja dilahirkan itu? Kenumang itu bukan perempuan baik-baik. Bahkan kabarnya, Kenumang itu pernah menjadi simpanan Sri Baginda Kertajaya. Apa yang dikatakan oleh Ki Pandan Aking itu bagaikan sebuah tamparan yang menohok wajah Ki Pandewika yang sebenarnya adalah Kertajaya, Sri Baginda Kediri yang telah kehilangan kekuasaannya itu. Wajah Pandewika memerah, namun bekas Raja Kediri itu dengan sekuat tenaga berusaha menghapus kesan yang sempat muncul di wajahnya. Adalah debu yang menghentak pula, mengguncang dada Woro Prihatin seperti apa yang dilakukan ayahnya. Woro Prihatin juga berusaha membuang kesan di wajahnya. Kemudian ayah dan anak itu terdiam. Demikianlah sang waktu terus merambat bergerak. Suasana di dalam istana berjalan seperti menapaki keadaan yang aneh, seolah menyimpan api di dalam sekam. Senopati Diposari terus mengamati perkembangan, terutama perhatian ditujukan kepada Paraji Gading, sosok yang menurut Diposari menyimpan beribu rahasia. Diposari merasa aneh karena Sri Baginda belum mengambil tindakan terhadap orang itu. Didorong oleh kecemasannya, Senopati Diposari telah membentuk sebuah jaringan mata-mata khusus mengawasi gerak-gerik dan apa yang dilakukan oleh Paraji Gading. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.